Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal. Chapter 436. Diam. Dengan suara berisik, pertengkaran menghilang seketika. Segera, seorang lelaki tua berpakaian putih muncul di atas pusat dunia kecil ruang. Napas orang ini sangat halus, dan dunia telah mencapai langit ke-9 di langit. Tampaknya dia baik dan lembut, dan dia tidak kehabisan nafas. Orang ini adalah tuan rumah dari acara judi batu ini. Pria tua itu mengangkat tangannya, dan kemudian tersenyum ringan. Saya berterima kasih kepada semua teman Dao atas wajah mereka. Keramah tamahannya tidak baik, dan mereka melihat kehaihan. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa kalau itu tidak berguna. Ayo kita mulai. Di kursi, sebuah suara tua terdengar santai. Meskipun kata-katanya datar, nafas halus membuat orang merasa sangat tertekan. Lelaki tua itu melirik lelaki itu dan tersenyum lagi. Lalu, seperti 10.000 tahun, masih ada 10.000 batu. Setiap batu ditandai dengan angka yang sesuai. Kalian para Tao akan memiliki 6 jam untuk menonton di muka. Setelah 6 jam, acara judi batu resmi dimulai, dengan aturan lama dan harga tertinggi. Setelah itu, saya melihat pria tua itu menjentikkan lengan bajunya. Tiba-tiba, sepotong batu terbang keluar dari lengan bajunya dan digantung di udara. Batu-batu ini memiliki ukuran yang berbeda, ada yang sebesar rumah, ada yang sekecil tinju dewasa, dan mereka memiliki bentuk dan bentuk bundar yang berbeda. Tidak pasti, beberapa dari mereka bersinar, yang lain terlihat seperti batu biasa. Cepat, lihat batu-batu itu. Setelah 10.000 batu dikeluarkan, seseorang tidak sabar untuk bangkit. Jarak antara setiap batu sangat besar, dan ada cukup ruang bagi para beku untuk melihatnya. Cepat, jangan mendapatkan tinta. Di kursi, Tai Yizeng dan Wu Sanpao juga menepuk puntung mereka dan berjalan mendekat. Ye Chen, setelah mereka berjalan sebentar, lalu perlahan bangkit, dia baru saja mengambil beberapa langkah, dan Biyu bangun bersamanya. 3 atau 2 langkah datang ke batu yang ditangguhkan. Ye Chen pertama-tama melihat ke atas dan ke bawah. Batu itu berukuran besar, sangat tidak beraturan, dan kadang-kadang gua redup. Itu benar-benar tidak bisa dilihat. Ye Chen melihat melalui tiang nyantong, tetapi dia tidak bisa melihat melalui batu sama sekali, karena ada kekuatan misterius di batu yang menutupi penglihatannya. Tak berdaya, dia harus membuka mata Xianlun dengan samar. Belum lagi, dia benar-benar melihat menembus batu, dia bisa dengan jelas melihat spar ungu seukuran kepalan tangan bayi. Ziyue Lingjing, Ye Chen tampaknya mengenali taring ungu, dan dengan gumaman di hatinya, senyum muncul di sudut mulutnya. 6 peri, kau benar-benar sombong. Meskipun batu ini laku, saya pikir akan ada bayi di dalamnya. Hampir setiap batu dikelilingi oleh 3 atau 5 orang yang membicarakannya. Aku tidak terlihat seperti, mungkin kamu tidak punya apa-apa. Percayalah, itu benar. Dalam perdebatan, Ye Chen muncul di depan batu besar lagi, tetapi hanya melirik dan berbalik. Selanjutnya, ia terus-menerus bolak-balik di antara setiap batu. Benar-benar tidak mengatakan bahwa lebih dari 60% dari batu aneh ini memiliki sesuatu, atau artefak roh yang rusak, atau berbagai kristal hantu, membuatnya mengerang sepanjang jalan, diam-diam berbicara tentang batu-batu ini aneh. Setiap kali ada sesuatu di batu, nomor di atasnya akan diam-diam diingat olehnya. Jika harganya murah saat pelelangan diadakan, ia akan mempertimbangkan membayar sejumlah uang untuk membelinya. Di belakangnya, Biyu juga melihat mereka satu persatu, tetapi selalu menjaga jarak 7-8 kaki dengan Ye Chen. Ye Chen berhenti, dan dia berhenti dan berhenti. Situasi seperti apa vagina ini? Merasa bahwa Bi Anda mengintip dirinya sendiri dari waktu ke waktu, Ye Chen bergumam lebih dari 1 kali di dalam hatinya. Apakah Anda datang untuk melihat batu atau kepada saya, kemana Anda pergi dengan Lao Su? Dia bergumam di dalam hatinya, Ye Chen telah berhenti di depan sebuah batu. Batu ini mentah dan tidak mencolok, sebesar tangki anggur, permukaannya diadu, dan tidak ada kemuliaan atau keanehan di dalamnya, sehingga ia tergantung di sudut. Apa ini? Ye Chen berjongkok di sana, mata kirinya menatap batu itu. Meskipun batu ini laris manis dan terlihat biasa, batu itu memiliki sesuatu di dalamnya. Adapun benda itu, Ye Chen tidak melihatnya,
sepertinya itu adalah sepotong kayu kecil, lebih tepatnya dikatakan sebagai ukiran kayu yang patah, karena tidak memiliki kepala. Tidak, 890. Ye Chen diam-diam menghafal nomor batu itu, lalu berbalik dan pergi. Selanjutnya, Ye Chen melihat banyak batu lagi. Sepanjang jalan, napasnya, terutama barang-barang di batu-batu ini, benar-benar aneh, bahkan mainan anak-anak dan batu giok wanita memiliki semua hal ini. Namun, perlu dicatat bahwa ada banyak hal baik di batu-batu ini, raw adalah mata bahwa Ye Chen semua terlihat panas. Apa asal-usul Gunung Siwandasan? Ye Chen mengerang sepanjang jalan, diam-diam melirik ke suatu tempat terkenal suatu hari nanti. Sambil berjalan, saya bertemu dua kenalan, Si Tujin dan Sangguan Bo, yang sedang berputar di sekitar batu dengan ukuran sekitar 3 atau 4 kaki, dengan mata yang terang dan gelap berkilat di mata mereka. Ketika mereka datang, mereka tidak pernah memperhatikan. Agak kaget, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengarahkan pandangannya pada batu. Untuk mengatakan bahwa batu ini sangat cerah dan indah, permukaannya sehalus batu giok, tanpa cacat. Seluruh tubuh bersinar dengan kecemerlangan, dan ada awan cian meluap di atasnya, memberikan perasaan pertama bahwa itu aneh. Terlihat bagus. Ye Chen melirik Xianlun. Meskipun batu itu tampak aneh dari luar, tidak ada apa-apa di dalamnya. Sangguan, pasti ada bayi di batu ini, atau bayi besar. Ketika Ye Chen mengerang, Si Tujin mencukur jenggotnya, dan kata-katanya masih ditegaskan, aku percaya, itu pasti benar. Pendapatku sama denganmu kali ini, Sangguan Bo juga meremas janggutnya dengan lembut. Kalau begitu kamu bisa menangkapku nanti. Keindahan yang kamu inginkan, kamu bisa melakukannya tanpa kamu, beri aku 1,5 juta batu roh. Bagaimana dengan perampokanmu? Kedua pria itu memarahi saya dengan wajah merah dan leher tebal. Ye Chen mendengarkan, menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan kemudian berjalan pergi. Dia juga menyerahkan suara rahasia ke telinga keduanya dengan metode rahasia, tidak ada bayi di dalam. Hah. Segera, Sangguan Bo dan Si Tujin, yang masih berdebat, mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Akhirnya, mereka melihat Ye Chen kembali, dan mereka berdua mengerutkan kening selama seminggu lagi. Punggung orang ini, kenapa mereka terlihat begitu akrab? Keduanya berjanggut dan bergumam pada diri mereka sendiri. Ye Chen tidak berbalik karena mata yang aneh dari keduanya, tetapi berjalan di depan sebuah batu. Tidak jauh dari sana, Wu Changqing juga mengawasi dari kiri dan kanan sambil mengenakan jubah hitam, dan kadang-kadang dia berhenti di depan 1 atau 2 batu, melihatnya, dan melihat Ye Chen. Keduanya berdiri berdampingan, dan perhatian Wu Changqing tertarik oleh batu halus di depannya, tetapi dia tidak pernah menemukan identitas sebenarnya dari pemuda berambut putih bertopeng di sampingnya. Hitung Heng Yuezong saya, Wu Changqing, dan akun baru dan akun lama bersama-sama. Kali ini, Anda tidak harus kembali. Meskipun Ye Chen juga melihat batu di depannya, dia meraung lebih dari sekali. Kemarahan Yang Zong telah mencapai tingkat yang tak terbendung. Chapter 437. Akhirnya dia melirik Wu Changqing, Ye Chen berjalan dengan lembut, dan Wu Changqing tidak menatap Ye Chen. Berjalan menjauh dari Wu Changqing, Ye Chen melirik Master Chang Yu dan Yuan Hong yang tidak jauh, mereka berada di sarang ular dan tikus. Pada saat ini, mereka berdiri di depan sebuah batu berukuran 5 dan berkomentar. Meskipun berjauhan, Ye Chen masih bisa melihat apa yang ada di batu, tetapi manik roh yang rusak. Menarik pandangannya dari sana, Ye Chen berjalan menuju Wu Sanpao dan Tai. Pada saat ini, kedua barang itu memerah dan tebal karena tangan yang berisik di depan mereka. Jika Anda mengatakan batu itu tidak sebesar itu, selusin kaki, itu sangat tidak teratur, itu tampak seperti bukit kecil di kejauhan, dan itu tidak menyelinap ke langit. Ibunya, aku bilang ya, aku harus memilikinya. Wu Sanpao berteriak dan berteriak. Tidak masuk akal, aku tidak menyadarinya sama sekali. Orang asli Tai juga memerah wajahnya, dan bintang yang meludah itu terbang ke seluruh langit. Kamu berani mempertanyakan visi Lao Su. Kamu hanya memiliki mata besar, seperti bola kotoran. Kalian berdua kata-kata, wajahku begitu tak tahu malu dan tak tahu malu sehingga orang-orang di sekitar kamu tidak bisa tidak melihat batu-batu itu. Mereka berdua ingin memandang Ye Chen dengan bodoh. Meski enggan, Ye Chen datang. Datang dan datang, kamu juga malu. Melihat Ye Chen datang, Wu Sanpao dan orang-orang Tai menarik Ye Chen ke batu besar.
Tak perlu dikatakan, Ye Chen dengan samar membuka mata Xianlun, menatap langsung ke batu besar. Namun, melihatnya, sudut mulut Ye Chen berkedut tanpa sadar, dan kulitnya menjadi sangat indah untuk sesaat. Entah bagaimana, dia menutupi hidungnya dengan tangannya secara tidak sadar. Ini sangat besar. Ye Chen memelototi boulder. Baiklah, mari kita punya bayi. Wu Sanpao memukul Ye Chen dengan jarinya. Ada kentut. Kehidupan nyata Tai tidak disetujui. Ada kotoran di dalamnya, Ye Chen berkata, berbalik dan berjalan pergi. Jangan buat masalah, bagaimana mungkin itu omong kosong. Sial, setelah Ye Chen pergi, Wu Sanpao dan Tai tinggal di sana lagi. Meskipun mereka tidak bisa melihat menembus batu-batu, Ye Chen benar-benar melihatnya. Hati nurani langit dan bumi, benar-benar ada kotoran di dalam, dan itu sangat besar setrum besar, kotorannya berwarna kuning. Sial, sial, Ye Chen menggosok hidungnya sampai dia berhenti di depan sebuah batu yang terlihat bagus. Kali ini, dia tidak memandangi batu itu, tetapi pada orang yang berdiri di depan batu itu. Itu seharusnya seorang pemuda, mengenakan jubah hitam, dan punggungnya sangat lurus. Yang paling penting adalah temperamennya. Dia bangga dalam satu kata, dan bangga dalam dua kata. Surga semu. Ye Chen berhenti di depan batu. Meskipun matanya tertuju pada batu, hatinya berbicara tentang penanaman pemuda di jubah hitam. Meskipun ia masih muda, Ye Chen tahu bahwa orang-orang jarang mengatakan bahwa mereka berusia ratusan tahun. Mereka pasti masih sangat muda jika mereka menggunakan ramuan masa muda kekal. Anak laki-laki, tidak apa-apa untuk mengacaukannya. Orang ini tidak dapat mengacaukan siapapun. Ye Chen berhenti, dan suara jiwa asli Tai melayang ke telinga Ye Chen tidak jauh dari sana. Untuk apa orang ini? Ye Chen memandangi batu-batu di permukaan, tetapi berbicara kepada Tai Yizeng dengan jiwanya. Dia sombong, Donnelly arogan. Ye Chen melihat sejenak, melirik pemuda berjubah hitam di sampingnya. Bukankah dia orang kejam yang tidak kehilangan lebih dari 700 peluru melawan Kaisar Pedang? Kelihatannya kau tidak begitu bodoh dalam imajinasimu. Tai Yi tersenyum cerah. Aku dulu melakukan intelijen sebelumnya, Ye Chen berkata dengan marah, tetapi menghela nafas dalam hati. Siapa Kaisar Pedang itu? Adalah pembangkit tenaga listrik yang sedikit tak tertandingi di Dacu selama ribuan tahun pada saat itu. Dongling Buyuan memiliki pertempuran, dan penatua dari kuil ke-9 Bloodthirsty, yang membunuh penatua, kembali ke rumah. Dia tak terkalahkan selama 700 putaran perang, dan dia juga harus menjadi orang yang kejam. Saya tidak berharap untuk dapat melihat pria kuat legendaris di sini. Itu benar-benar berkah untuk 3 kehidupan. Ye Chen sangat gelisah, dan dia melirik kesombongan kesunyiannya lagi, dan Ye Chen mundur dengan lembut. Begitu dia pergi, seorang sombong yang berdiri di depan batu seperti lembing perlahan menundukkan kepalanya, melihat Ye Chen kembali pergi. Api emas, guntur langit hitam. Kata-kata dingin terdengar di bawah jubah hitam, dan cahaya menyilaukan melintas di mata tajam Dugu. Jika Ye Chen mendengar kata-kata Dugu, dia tidak akan tahu perasaan apa. Di belakangnya, Biyu telah mengikuti jejak Ye Chen, masih berjalan dan berhenti, dan kadang-kadang diam-diam menatap mata Ye Chen. Melihat bayangan Biyu melayang melewati, pandangan sepi bergerak dari punggung Ye Chen kepadanya, dan matanya menyipit pada saat yang sama, bergumam, dia tidak akan menjadi gadis kecil tahun itu. Ayo, di depan, Ye Chen berhenti di depan sebuah batu. Batu ini tidak sebesar itu, lebih besar dari batu yang dilihat Wu Sanpao dan Tai Yi sebelumnya. Tidak, harus dikatakan bahwa itu adalah yang terbesar dari 10.000 batu ini, yang panjangnya 20 kaki. Kiri dan kanan. Namun, meskipun batu ini besar, tidak seaneh yang dibayangkan, itu biasa, tanpa sedikit kecemerlangan, dan permukaannya sangat berbintik-bintik, seperti batu yang biasanya terlihat di pegunungan. Namun, itu adalah batu yang sangat besar sehingga mata Ye Chen sedikit menyipit. Apa yang terjadi? Aku tidak bisa melihatnya. Ye Chen bergumam menatap batu. Mata roda perinya gagal di depan batu. Tampaknya ada kekuatan aneh yang menghalangi mengintip batu besar itu. Lihat, apakah itu tidak cukup bagiku? Ye Chen menarik nafas dalam-dalam. Dia sangat percaya bahwa keenam mata abadi itu layak untuk semua delusi di dunia. Alasan mengapa mereka gagal pada suatu waktu bukanlah karena mata abadi tidak sombong, tetapi karena perbuatannya. Tidak cukup, batu ini pasti tidak sederhana. Ye Chen bergumam berulang-ulang,
matanya menyala dengan cahaya yang tidak pasti, dan jumlah batu ini telah diam-diam dicatat di hatinya, nomor 251. Akhirnya melirik megalit, Ye Chen berbalik dan berjalan pergi. Selanjutnya, dia berjalan mengitari banyak batu, tetapi tidak ada yang tampak seaneh megalit itu. Betapapun anehnya sepotong batu, dia tidak menyembunyikan apapun di matanya. Batas waktu 6 jam semakin dekat, dan banyak orang telah kembali ke tempat duduk mereka, menunggu dimulainya acara perjudian. Tapi Ye Chen masih tidak pergi. Dia berhenti di depan batu 10.000, yang hanya seukuran tangki anggur, dan memang ada sesuatu di dalamnya, tetapi buah roh merah. Buah Lingyuan darah merah. Ye Chen bergumam kata demi kata, seolah dia benar-benar mengenali buah roh di batu. Buah Lingyuan darah merah bisa menebus hidup selama 30 tahun. Mata Ye Chen bersinar dengan cahaya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membalikkan batu, tetapi segera, wajahnya menjadi sedikit aneh. Nima, yang menggigit. Beralih ke sisi lain dari batu, Ye Chen menemukan bahwa buah elemen roh darah merah tidak lengkap, tetapi digigit oleh seseorang. Dia masih bisa melihat melalui permukaan batu. Lihat 2 baris bekas tanda gigi pada buah merah darah Lingyuan. Tak perlu dikatakan, buah darah merah yang tersisa-tersisa dari makanan. Dahi Ye Chen berebut dengan garis-garis hitam, dengan marah mengutuk, "Kamu sial, kamu hanya memakannya jika kamu ingin memakannya." Apa artinya gigitan? Ya, akhirnya, Ye Chen memarahi dan memarahinya. Meskipun buah darah merah Lingyuan digigit oleh seseorang, bagaimanapun, itu masih buah darah merah Lingyuan, yang berlangsung selama 20 tahun. Masih tidak masalah. Dengan ekspresi kesal, dia kembali ke tempat duduk. Ye Chen menemukan bahwa di samping meja tempat Biyu duduk, dia berubah ke orang lain, dan melihat dengan hati-hati, itu adalah kesunyian dan kebanggaan jubah hitam. Minum anggur sirup. Kenapa duduk di sini? Ye Chen bergumam dengan suara rendah, mau tidak mau menarik pandangannya, tetapi pada saat yang sama dia masih bisa merasakan bahwa Biyu mengawasinya diam-diam. Melihat ini, Ye Chen menoleh dengan sangat tajam. Di tengah dunia kecil ruang, lelaki tua itu hampir menginjak awan lagi malam itu, dan melihat sekeliling, lalu sedikit tersenyum, acara perjudian batu, mulailah sekarang. Chapter 438. Acara perjudian batu, sekarang. Ketika kata-kata pria tua malam itu bergema di ruang kecil ruang, semua orang di kuartet duduk sedikit. Segera, batu yang diukir dengan nomor 1 digantung di atas gimbal. Harga dasar adalah 100.000. Sekarang pelelangan dimulai. Yang dengan harga tertinggi akan mendapatkannya. 15.000. Kata-kata Ye Old Man baru saja turun, beberapa orang meneriakkan harganya. Aku menghasilkan 200.000. Suara lain segera terdengar, menekan suara sebelumnya. 25.000. 300.000. Suara-suara yang berurutan membuat suasana dunia kecil yang sunyi menjadi sangat hangat. Banyak orang masih optimis tentang batu pertama, sehingga dalam waktu kurang dari 10 detik, batu pertama membutuhkan 800.000. Dan harganya diperkirakan akan sedikit meningkat. Apakah Anda ingin mengambil gambar? Di kursi, Wu Sanpao dan Tai orang-orang nyata menyentuh dagu mereka. Keduanya memiliki konsensus yang langka. Batu itu laris manis, dan 80% dari mereka memiliki bayi. Itu bunga Suelingzi layu. Ketika keduanya tertegun, Ye Chen, yang minum anggur dengan baik, tidak bisa membantu tetapi mengirimi mereka pesan. Bahkan, dia masih menganggap Wu Sanpao sebagai teman, jadi dia pengingat akan dikeluarkan untuk mencegah dua barang menghabiskan lebih banyak uang. Bunga Suelingzi, layu. Setelah mendengar suara Ye Chen, keduanya memandang Ye Chen, dengan wajah tidak percaya. Tidak. Percaya atau tidak, aku menghasilkan 1 juta. Bagaimanapun, suara agung memotong seluruh dunia kecil ruang angkasa, dan tembakan itu adalah seorang lelaki tua dengan topeng kepala hantu, yang aneh dan orang-orang tidak dapat melihat kebenarannya. Kata-katanya jatuh, dan pemandangan itu menjadi sunyi senyap, dan tidak ada yang mengangkat lagi. Melihat ini, pria tua itu melihat ke sekeliling dan tersenyum, tidak ada kenaikan ongkos. Jika tidak ada kenaikan ongkos, batu ini milik teman Taois itu. Di bawah ini, ada keheningan. Meskipun beberapa orang masih membicarakannya, tidak ada yang benar-benar menaikkan harga lagi, tetapi tidak semua orang ingin Ye Chen memiliki aset sekecil itu. 1 juta juga jumlah yang cukup besar untuk mereka. Melihat bahwa tidak ada yang akan menaikkan harga di bawah,
Lelaki tua itu kemudian memandang lelaki tua itu dengan topeng hantu dan tertawa. Bisakah Taois ini memotong di depan umum? Jika Anda memotongnya di depan umum, Anda perlu membayar 3 kali roh batu, yang merupakan 3 juta batu roh. Begitu kata ini keluar, Ye Chen di kursi mengubur kepalanya dan menyeka manik-manik spiritual. Ye Chen tidak bisa membantu mengangkat kepalanya. Dia memandang Wu Sanpao dan Tai orang-orang nyata dengan wajah tertegun. Biayanya 3 kali lipat jika Anda tidak memotongnya secara terbuka. Apakah ada alasan lain? Tentu saja ada pertengkaran, Tai menjelaskan, tidak ada yang tahu jika ada bayi di dalamnya. Jika bayi yang baik dipotong, kota kuno Tianlong mungkin masih dapat membelinya kembali di tempat, jadi aturan ini ditetapkan. Tentu saja, Anda tidak perlu memotongnya, tetapi Anda harus membayar 3 kali lipat harga untuk mendapatkannya kembali dan memotongnya sendiri. Pada saat itu, tidak ada bayi, orang luar tidak tahu. Ini, bukankah ini perjanjian Tuan? Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk mengatakan. Tidak mungkin, siapa yang bisa membuat orang merasa buruk? Wu Sanpao menghela nafas. Potong terbuka di depan umum. Pria tua dengan topeng kepala hantu telah berbicara. 1 juta batu roh bukanlah jumlah yang kecil. Jika Anda memotong secara terbuka, Anda akan menghabiskan 2 juta lebih. Rao terlalu banyak untuknya. Di platform cloud tengah, dengan izin lelaki tua itu membalikkan tangannya dan mengeluarkan pisau batu. Segera, pisau itu jatuh dari tangannya dan kulit batu itu terputus di tempat. Kemudian, lelaki tua itu mengayunkan lengannya terus-menerus. Kecepatannya sangat cepat, dan tekniknya sangat terampil. Saat dia memotong, batu dengan ukuran tangki anggur telah dipotong sebesar semangka. Kerumunan menonton dengan tenang, berharap untuk melihat sesuatu yang aneh terjadi. Orang yang paling gugup di tempat itu adalah lelaki tua dengan topeng kepala hantu, tetapi itu adalah batu yang dibelinya untuk 1 juta batu roh. Ada terang, ada terang. Segera, seseorang berteriak, aku hanya akan mengatakannya. Pria tua dengan topeng hantu itu lega. Karena ada sesuatu di dalamnya, itu lebih baik daripada tidak sama sekali jika itu bukan bayi. Di platform awan, batu itu memancarkan cahaya, melonjak ke langit, dan menembus ke langit. Selama periode ini, ada aroma kuat rumput roh, yang membuat mata penonton menyala. Namun segera, Guanghua itu dengan cepat musnah. Apa yang terjadi? Bagaimana Guanghua mati? Dalam suara yang aneh, semua orang telah melihatnya, dan rumput roh layu telah terungkap di batu yang pecah. Ya, itu memang rumput semangat layu, dan elemen roh semua telah tersebar. Sialan, sialan, sebelum semua orang menghela napas dan mendesah, 2 suara melolong yang nyaman keluar satu demi satu, dan dengkurannya begitu dingin sehingga banyak orang hampir jatuh dari tempat duduk mereka. Tak perlu dikatakan, kedua serigala dihancurkan dari populasi Wu Sanpao dan Tai Yizhen, karena apa yang terpotong dari batu itu benar-benar salju layu Ganoderma lucidum. Aku berkata, bisakah kalian berdua tetap bersikap rendah hati? Ye Chen tidak berbicara, tetapi melirik barang-barang itu. Begitu komentar ini keluar, Tai Reality dan Wu Sanpao duduk di hadapan Ye Chen, dan kemudian secara misterius mentransmisikan suara itu dengan jiwa mereka. Nak, ceritakan dengan jujur, Anda tidak dapat melihat melalui batu-batu aneh itu. Kalau tidak, bagaimana menurutmu? Aku akan menjatuhkannya, ini akan dikirim. Tai Zhenren dan Wu Sanpao berada di satu sisi, memeluk kedua lengan Ye Chen. Cepat, katakan padaku, ada yang batu punya bayi. Melihat mata mereka berdua, Ye Chen tidak ragu-ragu. Mereka mengumpulkan kata-kata dengan suara jiwa, dan melewati sejumlah batu dengan harta yang baik kepada mereka. Setelah lulus, Ye Chen tidak lupa untuk mengingatkan mereka berdua, mari kita bersikap rendah hati. Orang-orang di sini semua tunggul yang baik. Jika seseorang melihat kita, itu tidak akan sangat baik. Yakinlah, kami memahaminya. Di antara mereka bertiga, lelaki tua di platform awan telah mengirim seseorang untuk mengirim rumput Ganoderma salju layu ke lelaki tua bertopeng itu. Meskipun lelaki tua itu mengenakan topeng, semua orang bisa menebak apa yang ada di bawah topeng itu. Jelek sekali, 1 juta batu roh, terbuang sia-sia. Banyak orang menghela nafas dan bersuka cita, untungnya mereka tidak menembak sebelumnya. Ketika pertengkaran itu hilang, lelaki tua itu mengeluarkan batu kedua. Kali ini, penawarannya tidak sepanas yang pertama, terutama karena saya takut akan bertaruh. Akibatnya,
Pelelangan batu roh kedua itu hambar dari awal hingga akhir, dan harganya tidak melebihi 500.000 batu roh, dan setelah dipotong di depan umum, itu bukan apa-apa. Beberapa orang bersukacita dan beberapa khawatir. Orang yang mengambil gambar batu nomor 2 memiliki wajah yang suram, sementara penjual lain yang gagal dalam kompetisi tertawa dan tertawa. 100.000. Aku punya 300.000. 800.000 roh. Dunia kecil ruang pada dasarnya diiringi oleh suara seperti itu, dari satu klimaks ke klimaks lainnya, suasananya sangat meriah. Selama periode ini, bayi yang benar-benar baik lahir dan dibawa pergi oleh orang asli Tai. Itu adalah pedang yang patah. Meskipun bukan bola hitam, itu tidak laku, tetapi pedang yang patah sangat luar biasa. Tentu, tidak semua orang bisa bertaruh pada bayi itu, dan terlebih lagi, batu-batu yang difoto oleh keluarga tidak terpotong. Aku berkata, kamu tidak suka batu itu. Wu Sanpao dan Tai orang asli bertanya kepada Ye Chen lebih dari sekali, memikirkan alasan yang sama. Karena batu itu dapat dilihat, tetapi ratusan batu ditembak jatuh, bukankah begitu? Chen menembak. Tentu saja ada. Ye Chen mengubur kepalanya dan menyeka manik roh, sementara pada saat yang sama menyebarkan suaranya dengan jiwanya. Memang ada banyak batu yang dia lihat, tetapi apa yang membuatnya paling penasaran adalah bahwa batu terbesar bahkan tidak bisa melihat melalui mata Xianlun. Adapun yang lain, itu seperti batu dengan buah elemen roh darah merah, dan batu kristal roh bulan ungu, dia juga bertekad untuk mendapatkannya. Aku punya 800.000. Ketika mereka bertiga berbicara, suara di seberang mereka terdengar, membuat kepala Ye Chen terangkat, dan cahaya dingin muncul di matanya. Ya, itu adalah Wu Changqing, yang berada di sisi berlawanan dari pelelangan, dan batu dalam pelelangan ini memang memiliki bayi, tetapi itu adalah manik spiritual merah, yang juga luar biasa. Chapter 439. Apakah ada kenaikan harga 800.000? Di peron, lelaki tua malam itu melihat sekeliling, tetapi tidak mendengar jawaban. Jika tidak ada yang menaikkan harganya, maka batu ini adalah. Aku menghasilkan 1 juta. Sebelum orang tua itu selesai berbicara, dia terganggu oleh suara berikutnya. 800.000 ingin membeli Lingsu, kau terlalu aneh. Tentu saja, pelelangannya adalah Ye Chen, bahwa Lingsu baik, nilai absolutnya 800.000 Lingxi, karena kau tahu, dia tidak akan murah, Wu Changqing. Melihat Wu Changqing lagi, wajahnya tiba-tiba suram. Su terlalu membayangi Wu tentang pelelangan. Berpikir tentang pelelangan di Nether Black Market hari itu, bukankah dia akan sengsara oleh Ye Chen Kang? 1,1 juta, Wu Changqing, dengan wajah jelek, mendengus dingin. 100.000 Anda, 1,2 juta. Kata-kata Ye Chen segera terdengar, dan nadanya biasa saja, dan matanya penuh provokasi. 1,3 juta, aku menambahkan 200.000, 1,5 juta. 1,6 juta. Wu Changqing menepuk kursinya dan tiba-tiba berdiri dari kursinya. Melihat Ye Chen dari sini, dia masih bisa melihat matanya yang dingin di bawah jubah hitam. Pada titik ini, semua orang memandang Ye Chen. Namun, itu baik. Setelah berteriak 1,5 juta, ia mulai menggosok manik-manik rohnya, seperti tidak ada apa-apa, sehingga setelah waktu yang lama, semua bakat bereaksi. Keke, bagaimanapun, pria tua itu menyela kesunyian dengan batuk ringan, dan ketika tidak ada yang menaikkan ongkosnya, dia memandang Wu Changqing dan tertawa. Teman ini, kamu bisa memotongnya di depan umum. Potong. Wu Changqing mengeluarkan kata seperti itu di giginya, dan kemudian dia tidak lupa untuk melihat Ye Chen di sisi yang berlawanan dengan tampilan tegas. Jika bukan karena Ye Chen, dia tidak akan menghabiskan lebih banyak batu roh. Segera, lelaki tua itu melambaikan pisau batu, dan semua orang yang hadir melihatnya. Semua orang juga ingin melihat. Ini adalah batu termahal yang telah difoto sejak dimulainya acara perjudian batu ini. Apa isinya? Seorang bayi. Segera, lapisan batu terkelupas. Di kursi, Ye Chen mengumpulkan manik-manik cerah yang digosok dan bersinar, dan kemudian mengambil yang lain dari tas penyimpanan. Pertama, dia menghela napas lega, dan kemudian dengan hati-hati menggunakan kain putih. Menyeka, ada terang, ada terang. Segera, teriakan mulai naik dan turun, dan di batu yang difoto oleh Wu Changqing, memang, seorang bayi dibuka, dan seperti yang Ye Chen lihat, itu adalah manik roh merah yang rusak. Dengan cara ini, kulit Wu Changqing sedikit mereda,
jika tidak 1,6 juta orang tidak bertaruh apa-apa, dan kemudian dia tidak meludahkan darah. Lelang berikutnya sangat sengit, dan lebih dari 100 batu kehabisan bayi, dan ada beberapa bayi yang membuat banyak lelaki tua yang semu di kursi sangat panas. Wajah Ye Old Man tidak begitu baik. Awalnya, batu-batu ini dianggap tidak memiliki harta, jadi mereka dilelang. Tidak ada yang berpikir bahwa harta itu dipotong satu demi satu, yang merupakan kerugian bagi kota kuno Tianlongnya. Aneh, lelaki tua itu bergumam dan meletakkan batu di atas gimbal lagi. 100.000 batu roh mulai dilelang, dan yang dengan harga tertinggi memenangkannya. 15.000, aku punya 180.000 batu roh. 20.000, mungkin batu-batu itu dirangsang sebelumnya, sehingga begitu batu-batu itu dikeluarkan, mereka menyebabkan banyak lelang, dan begitu mereka mendorong pelelangan ke klimaks yang berapi-api. Namun, meskipun pelelangan berlanjut, ada hal yang aneh. Setiap kali Wu Changqing menembak, Ye Chen akan selalu memasukkan sebuah bar, sehingga setelah beberapa putaran lelang, Wu Changqing mencapai hampir 2 juta lebih. Batu roh, ada apa dengan pria ini? Aku selalu berurusan dengan orang itu. Aku tidak bisa melihat ini, mereka punya musuh. Tapi jangan katakan itu, batu-batu yang diambil orang itu sudah membuka beberapa harta, dan aku benar-benar bisa melihat tanganku gatal. Gemuruh pembicaraan telah membuat wajah Wu Changqing sedikit keras, dan dia tidak bodoh. Secara alami, Ye Chen melihat bahwa dia menargetkannya, jika tidak, ribuan orang di sini tidak bisa menangani Laozi. Setelah pelelangan, kamu tidak akan memiliki tempat untuk mati. Tinju Wu Changqing di lengan bajunya berbunyi klik, dan matanya memancarkan dingin yang sama. Untuk ini, Ye Chen tidak seperti apa-apa, dan masih mengubur kepalanya untuk menyeka manik-manik roh. Itu Biou di samping, Qiao Mei telah membeku beberapa kali, Ye Chen berhadapan berulang kali dengan Wu Changqing, membuatnya merasa semakin kuat. Di sana, lelaki tua malam itu telah meletakkan batu di atas awan, dan kemudian melihat sekeliling dan tersenyum. Batu nomor 990, harga cadangan sekarang mulai menawar. Di kursi, ketika saya mendengar 190 batu, saya mengubur kepala saya dan menyeka Ye Chen, yang perlahan mengangkat kepalanya. Melihat batu dari jauh, Ye Chen tampaknya bisa melihat ukiran kayu kecil di dalamnya tanpa kepala menembus batu. Ini adalah batu dengan ukiran kayu kecil yang kau katakan. Tai memandang Ye Chen. Ye Chen sedikit mengangguk, dan kemudian tidak lupa menambahkan, aku ingin batu itu. Pahami, jangan pegang kamu. 11.000, aku memberikan 15.000 batu roh. 20.000, ketika ketiganya berbicara, pelelangan sudah di bawahnya, tetapi hanya 3 atau 2 orang yang mengambil kesempatan, nampaknya banyak orang tidak optimis tentang batu yang laku, sehingga mereka semua menunggu dan melihat. 300.000, bagaimanapun, Ye Chen menembak, dan itu adalah kenaikan harga 100.000 batu roh. 400.000, segera, seseorang menaikkan harganya, dan orang yang menaikkan harganya membuat Ye Chen sangat tak berdaya, karena orang yang menembak bukanlah orang lain, tetapi Sangguan Bo dari rumah Sangguan di Dongyue, selatan Bikchu. Sekarang giliranmu. Ye Chen menyerah secara langsung, bukan karena dia tidak menginginkan batu itu, tetapi karena tidak perlu bersaing dengan Guanbo. Konsekuensi dari ini yang terjadi hanyalah kota kuno Tianlong. Begitu Ye Chen menyerah, dia memutuskan, setelah acara perjudian besar, dia pergi ke Guanbo untuk datang. Pelelangan batu ke-190 datang dengan cepat, dan batu roh 400.000 dibeli oleh Sang Guanbo. Potong di depan umum. Menunggu lelaki tua itu bertanya, Sang Guanbo sedikit tersenyum. Orang tua itu tahu, dan telah melambaikan pisau batu. Dalam sorotan, lapisan-lapisan kulit batu jatuh, tetapi lapisan-lapisan kulit batu dicukur habis sampai seukuran semangka, dan tidak ada hamburan kecemerlangan atau penglihatan. Pada saat ini, terlalu banyak orang yang mengasihani Sang Guanbo. Sudah ditanam. Di kursinya, si Tujin memandang Sang Guanbo di sampingnya dengan kerutan. Turun. Sang Guanbo mengutuk, wajahnya tidak terlalu tampan. Meskipun 400.000 batu roh tidak banyak, yang hilang bukanlah wajahnya. Klik. Tak lama kemudian suara retakan batu berdering dari pantil. Satu-satunya batu yang ukurannya tersisa dipatahkan oleh jari pria tua itu. Belum lagi, ada sesuatu yang benar-benar jatuh dari batu. Pria tua itu meraihnya. Apakah benar ada bayi? Ada sesuatu di batu yang mengejutkan orang-orang yang menonton dari segala arah. Apa itu? Seperti ukiran kayu,
Tapi aku tidak punya kepala. Ukiran kayu. Sang Guanbo menatap ukiran kayu di tangan lelaki tua itu. Beberapa detik yang lalu, matanya bersinar, karena ada sesuatu di dalam batu, tetapi ketika dia melihat ukiran kayu tanpa kepala, wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit canggung. Di platform cloud, lelaki tua malam itu juga sedikit bingung. Meskipun selalu ada beberapa hal aneh di batu-batu aneh ini, saya tidak pernah berpikir bahwa ukiran kayu dapat dibuat, dan itu masih berupa ukiran kayu tanpa kepala. Terkejut dalam hatinya, lelaki tua itu tidak bisa tidak melihat ukiran kayu itu berulang-ulang. Benar-benar tidak mengatakan, ukiran-ukiran kayu ini benar-benar detail dan jelas, dapat dilihat bahwa orang yang mengukir ukiran kayu ini sangat hati-hati, tetapi satu-satunya kelemahan adalah bahwa ia tidak memiliki kepala. Ada kata-kata. Melihat itu, lelaki tua itu melihat dua kata yang tidak begitu jelas di bawah ukiran kayu. Ye Chen, orang tua itu mau tidak mau membacanya. Chapter 440. Ye Chen, di bawah pengawasan lelaki tua itu, lelaki tua malam itu memegang ukiran kayu dan membaca dua kata ini. Ye Chen, meskipun kata-kata orang tua itu kecil, mereka ditangkap oleh banyak orang, dan nama itu dengan cepat menyebar ke seluruh hadirin. Ye Chen, apakah nama ini terdengar sangat akrab? Omong kosong, tentu saja, aku tahu betul. 3 hari yang lalu, ada 3 perbandingan besar di sisi selatan Chu, dan orang yang memecahkan tubuh misterius legendaris yang tak terkalahkan disebut Ye Chen. Oh, apa yang harus saya katakan? Tapi apa arti kata, Ye Chen, pada ukiran kayu? Ada lebih banyak orang dengan nama dan nama belakang yang sama, dan itu ribut. Sangat pintar, melirik kepalanya, Wu Sanpao dan Tai orang-orang yang ada di kursi memandang Ye Chen. Itu kebetulan, Ye Chen menjawab dengan santai, tetapi menatap ukiran kayu di tangan lelaki tua itu. Tanpa mengetahui apa yang terjadi, ukiran kayu itu memberinya perasaan aneh yang tidak bisa dikatakan. Kemarilah, biar kulihat. Di sisi lain, Sang Guanbo telah bangkit, melangkah ke gimbal, dan menerima ukiran kayu tanpa kepala dari lelaki tua itu. Itu benar-benar terukir dengan dua kata itu. Ketika melihat dua kata yang tampaknya samar tetapi sangat menyilaukan di bawah ukiran kayu, Sang Guanbo tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan suara. Hai! Sambil menghela nafas lagi, Sang Guanbo berjalan turun, meskipun itu hanya dua kata, dia masih menguraikan sosok Ye Chen dalam benaknya. Ambil kembali, kamu memiliki hak untuk membuat sedikit spiritual untukmu. Tentu saja, Sang Guanbo belum kembali ke kursi, dan suara yang indah seperti suara alami terdengar. Senior, bisakah Anda memberikan ukiran kayu kepada yang lebih muda? Saya ingin membayar 2 kali lipat harga. Begitu kata ini keluar, Ye Chen di kursi menatap Biyu dengan meringis. Apa yang kamu lakukan? Bukan hanya dia, tetapi Wu Sanpao dan Tai hidup dan semua orang yang hadir menyaksikannya. Ukiran kayu tanpa kepala, gandakan harganya. Apakah itu 800.000 batu roh? Wanita ini penuh dengan makanan atau membakar lebih banyak uang. Ukiran kayu, ketika itu menjadi sangat berharga. Senior, bisakah kamu memberi jalan kepada junior? Dalam argumen itu, Biyu telah berdiri dan membuat hadiah untuk Sang Guanbo Yao Yao di sana. Menatap Guanbo lagi, itu juga wajah yang terpana. Hal yang baru, Rao adalah orang tua yang dia temui pertama kali. Sang Guanbo bergumam dalam hatinya, 2 kali lipat harganya, 800.000 batu roh, yang berarti dia juga mendapatkan 400.000, dapat diandalkan. Saya tidak tahu, ketika Ye Chen tahu bahwa Sang Guanbo akan menjual kartu bit spiritualnya, apakah ia akan melompat dari kursinya di tempat. Dalam sorotan, Sang Guanbo berdeham dan melihat kebalikan dari Biyu. Ada juga sengatan aneh pada janggutnya, karena kamu sangat tulus, tidak apa-apa untukmu. Dengan mengatakan itu, Sang Guanbo telah sedikit mengangkat tangannya dan melemparkan ukiran kayu itu. Terima kasih senior, tangan Biyu Fu menggenggam ukiran kayu di tangannya, dan kemudian menaruh tas penyimpanan. Nilai penjualan ini sepadan. Setelah menerima tas penyimpanan, Sang Guanbo memeriksanya secara singkat dan memasukkannya ke tangannya dengan riang. Kembali ke tempat duduknya, Sang Guanbo tidak lupa melirik situ jin di sebelahnya. Yah, itu sangat menjengkelkan bagi ibunya, dan dia menghasilkan 400.000 lagi. Lihatlah situ jin lagi, di mana garis hitam di dahi. Tidak mungkin, karakternya sangat bagus. Sang Guanbo menyesap anggurnya, betapa murahnya itu. Namun, dia tidak tahu apa yang dia rasakan ketika dia tahu bahwa Biyu membeli ukiran kayu.
Mungkin, dalam beberapa hari, lelaki tua dari Zuge akan menemukannya untuk mengobrol dengannya. Dia membelinya seharga 400.000, dan Anda menjualnya seharga 800.000. Apakah Anda malu? Baru saja dijual. Pria di kursi itu tiba-tiba membuka mulutnya, tetapi tidak menanggapi. Ukiran kayu tanpa kepala, 800.000. Baiklah, nak, apakah Anda memiliki sekeranjang ukiran kayu di sini? Apakah Anda suka? Di sini, Wu Sanpao dan Tai Zhenren memiringkan kepala mereka dan memandang Biyu di sebelah kiri Ye Chen. Begitu kata ini keluar, Ye Chen segera menutupi dahinya dengan tangannya, dan ekspresi bahwa aku tidak tahu dua barang. Melihat Biyu lagi, mereka mengabaikannya. Dia diam-diam memegang ukiran kayu di tangannya, menontonnya dengan bodoh, terutama ketika dia melihat dua karakter kecil yang samar-samar di bawah ukiran kayu, dan tidak bisa menahan senyum konyol, matanya kabur dengan senyum. Bukankah gadis ini akan ketakutan? Meskipun dia tidak pergi menemui Biyu, Ye Chen masih bisa merasakan keanehannya, dan tidak bisa menahan diri untuk berbisik dalam hatinya. Kamu duduk di sebelahnya, mengapa dia membuatnya begitu sedih? Tiba-tiba, sebuah suara berbisik masuk ke benak Ye Chen. Tiba-tiba, Ye Chen membeku, ini tidak ada hubungannya denganku. Kamu berani kehilangan dia, dan kamu akan dibunuh tanpa tempat pemakaman. Ketika Ye Chen membeku, suara teriakan itu terdengar di benaknya lagi. Begitu komentar ini keluar, Ye Chen tiba-tiba menjadi bersemangat, dan ekspresinya menjadi sangat indah pada saat yang sama. Surga dan hati nurani bumi, saya tidak ada hubungannya dengan dia. Rupanya, Wu Sanpao dan Tai orang sungguhan di samping juga memperhatikan bentuk aneh Ye Chen, dan mereka semua menatap dengan terkejut. Melihat Ye Chen lagi, tidak ada orang yang mencurigakan di sekitar mata. Karena itu, ia gemetar di dalam hatinya, memungkinkannya untuk menangkap orang yang menjadi sumber bunyi itu. Ini adalah yang paling tidak aman. Jika ia tidak bisa tidur setiap hari, ia akan dicekik hidup-hidup. Batu nomor 191, dengan harga cadangan 100.000 yuan, sekarang siap untuk dilelang. Sebuah episode kecil berlalu, dan suara lelaki tua malam itu terdengar lagi, dan sebuah batu diletakkan di atas kepalanya olehnya. Aku punya 200.000. Kamu adalah 100.000 dan 300.000. 500.000 jiwa. Begitu kata-kata lelaki tua malam itu jatuh, suara mulai mengalir satu demi satu, hanya karena batu itu penuh dengan kecemerlangan, dan teksturnya halus, permukaannya cemerlang, dan penampilannya sangat bagus. Untuk tujuan ini, terlalu banyak orang menembak. Sehingga, dalam 10 detik, batu aneh itu difoto dengan harga jutaan, dan tergantung pada situasi panas di tempat kejadian, batu ini tidak lengkap tanpa mengambil 2 juta batu roh. 1,3 juta. Aku membagikan 1,5 juta batu roh. 2 juta. Lagi pula, itu adalah lelaki tua berjubah ungu yang membuat tembakan kuat dan menghentikan semua kebisingan. Orang tua ini cukup kaya. Di kursi, Ye Chen melirik dagunya dan melirik ke arah itu. Untuk mengatakan bahwa lelaki tua itu juga cukup aneh untuk kelihatan, kurus dan kurus, matanya hampir ditarik ke dalam garis, tetapi itu adalah mulut besar yang lahir, terutama, dia berada di atas kepalanya dan memalingkan muka, dahi itu cerah. Itu terlihat sangat acak. Ye Chen menghela nafas, benar saja, orang-orang tidak dapat dikenali. Ini adalah surga semu, namanya Niu Sisan, bukankah nama ini biasa saja? Selain itu, orang asli Tai menghela nafas dan berkata dengan santai. Bull 13, sungguh tidak mengatakan, nama ini membuat Ye Chen benar-benar terpana. Dia adalah anggota keluarga ternak di Panlong Hayu. Dia peringkat 13 di rumah, jadi dia disebut ternak 13. Di satu sisi, Wu Sanpao menjelaskan satu kata, dan mulutnya penuh lidah. Hari peledakan teratas, ketika kuil Haus Darah ingin memasuki wilayah Laut Panlong, tetapi mereka kentut dan diludahi, yang sangat mirip dengan nama keluarga mereka, sapi. Jadi menggantung, mengapa tidak menyebutnya Niubi? Ye Chen juga membual, Dacu ini benar-benar berbakat. 2 juta, adakah yang masih menaikkan harganya? Saat ketiganya berbicara, suara lelaki tua itu sudah terdengar di antara hadirin. Namun, setelah 3 atau 5 detik, tidak ada yang menaikkan harganya. Pada titik ini, lelaki tua itu berdeham sedikit dan memandangi Niu Shizuang dengan jubah ungu. Taois ini, dapatkah Anda memotongnya di depan umum? Jika Anda memotongnya di depan umum,
Anda akan menghabiskan 3 kali lebih banyak. Potong. Niu Sisan langsung memotong kata-kata lelaki tua itu. Harganya 3 kali lipat, yaitu 6 juta batu roh. Bagaimana dengan bermain? Suara itu terputus, dan lelaki tua itu sedikit malu, tetapi dia masih menunjukkan pisau batu itu, mengangkatnya dengan tangannya, dan memotong batu itu sebentar. Aku bilang kamu pelan-pelan, hati-hati dengan bayiku. Melihat bahwa lelaki tua itu tidak bermain ringan atau berat, Niu Sisan buru-buru berkata, tetapi Lao Su menghabiskan 2 juta roh. Jika kamu turun, jika kamu menghancurkanku sayang, lihat apakah aku tidak melonjak. Benar-benar tidak mengatakan, tindakan lelaki tua itu benar-benar melambat, lapis demi lapis, yang disebut hati-hati. Di antara hadirin, mata semua orang tertuju pada batu itu. 1, 2, 3. Batu itu, seukuran tangki anggur, dipotong lapis demi lapis di bawah perhatian semua orang, tetapi sampai ukuran kepalan tangan orang dewasa dipotong, tidak ada kelainan, bahkan tidak ada satu cahaya pun. Sampai sekarang, pria tua itu memecahkan batu seukuran kepalan dengan 1 jari. Batu itu pecah, tetapi hanya seberkas asap biru yang terbang keluar. Kecuali gumpalan asap, tidak ada yang lain. Dalam hal ini, lelaki tua itu juga menatap tanpa daya pada Niu Sisan di kursi yang berlawanan, dan matanya dengan jelas menulis kata-kata seperti ini tidak bisa menyalahkan saya, karena tidak ada yang berharga di dalamnya. Bukan hanya dia, hampir semua orang melihatnya, 2 juta batu roh tidak bisa keluar, apakah kamu bahagia? Buat saya diam. Di mata semua orang, Niu Sisan menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Malu, benar-benar memalukan. Para penonton, 3 menit hening. Kali ini acara judi batu dimulai dan sampai sekarang, harga batu tertinggi ditembak, tetapi tidak ada yang keluar. Untuk alasan ini, para penonton diam membisu selama 3 menit untuk ternak. Inspeksi visual, orang tua ini tidak bisa tidur di malam hari. Wu Sanpao menyentuh dagunya dan berkata dengan hati-hati. Inspeksi visual, setelah acara perjudian, dia akan melonjak. Orang asli Tai juga mencubit jenggotnya dan mengatakan sesuatu yang bermakna. Secara visual, kalian berdua adalah pelacur. Ye Chen, yang masih menyeka manik-manik rohaninya, mengatakan sesuatu. Pelelangan berlanjut. Namun, pelelangan berikutnya agak membosankan, terutama karena 2 juta batu roh hampir tidak dibuka, dan banyak orang takut untuk menaikkan harga terlalu banyak, takut mereka tidak akan kehilangan apa-apa. Tidak tertangkap. Akibatnya, lusinan batu berikutnya hanya terjual 800.000 dengan harga tertinggi. Namun, meskipun harga banyak batu tidak tinggi, harta itu tidak kecil, seperti salah satu rumput indah darah merah utuh, dan segel harta karun dengan hampir tidak ada kerusakan. Pedang tajam-tajam, itu hal yang mengerikan. Pria tua malam di platform cloud, memandangi bayi-bayi yang gendut, hatinya membuat sakit hati. Meski begitu, acara kota harus terus tidak. Di bawah banyak perhatian orang tua itu meletakkan batu. Oh tidak, itu seharusnya batu besar yang didorong ke gimbal, karena batu itu benar-benar terlalu besar, ada 20 kaki, tetapi 10.000 batu ini yang terbesar. Itu juga karena batu itu terlalu besar sehingga orang tua itu takut menghalangi pandangannya, jadi dia hanya berdiri di atas batu. Itu juga pada saat ini bahwa Ye Chen, yang telah mengubur kepalanya dan menyeka Lingzu, mengangkat kepalanya lagi, karena batu ini adalah yang paling dia hargai, karena bahkan mata Xian Lian pun tidak dapat dilihat. Krop nomor 251, dengan harga cadangan 100.000 yuan, mulai dilelang sekarang. Aku punya 150.000. Suamiku punya 200.000. Ibuku 300.000. Ketiga bunyi ini kontinu, dan saya bisa mendengar ujung mulut berbicara di bawah. Saya tidak tahu apakah mereka semua keluar dari merek lama. Aku menambahkan 400.000, 700.000. Jangan benar-benar mengatakan, seseorang hanya memiliki keberanian, lebih dari setengah dalam satu nafas. Hampir setengah dari orang optimis tentang batu ini karena itu besar. Ada lebih dari 20 kaki, dan dimungkinkan untuk meluncurkan beberapa bayi pada saat yang sama, dan semakin banyak orang memegang, semakin membuktikan bahwa itu luar biasa. Kamu 200.000, 900.000. 1 juta, tambahkan 200.000, 1,2 juta. Sampai saat ini, teriakan dunia ruang yang hidup benar-benar tidak hilang, bukan karena mereka tidak mampu membayar uang, tetapi karena harga 1,5 juta adalah untuk Changren dari Bloodthirsty Hall. Di Bloodthirsty Hall,
Banyak orang tidak lupa untuk menggigil ketika mereka mendengar nama sekte, selama itu tidak dipaksakan, tidak ada yang mau mengacaukan raksasa ini. Melihat bahwa tidak ada yang berbicara, Yelaur melihat sekeliling dan bertanya, tidak ada yang menaikkan ongkos. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang menawar. Melihat ini, lelaki tua itu berdeham, karena tidak ada yang menaikkan harganya, maka 1,3 juta. Kata-kata Ye Old Man diinterupsi oleh suara sebelum dia selesai berbicara, dan Ye Chen yang menaikkan harganya. Dia bertekad untuk mendapatkan batu ini, bahkan jika lawannya adalah orang yang haus darah. Kenaikan harganya yang tiba-tiba secara alami menarik perhatian kuartet, karena dia tidak mengambil barang-barang dari Tuan Changyu, tetapi mengambil barang-barang dari Aula Haus Darah. Melihat Ye Chen menaikkan harganya, pria yang duduk di atas awan tidak bisa menahan untuk tidak melirik Ye Chen dan berkata lagi, 1,5 juta. 2 juta, Ye Chen berkata tanpa berpikir. Mari kita lihat Tuan Chang Liao. Ye Chen tertangkap basah oleh harga ini. Tapi siapa Lord Changyu, dan para penatua kuil yang haus darah akan takut pada Ye Chen. 2,1 juta, 3 juta, hah. Susi tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen akan menaikkan harga begitu banyak dalam satu tarikan napas. Wu Sanpao dan Tai Real Life, di satu sisi, menyemprotkan minuman hanya di mulut mereka, menyemprotkan otak mereka di wajah yang lain. Bocah ini sangat berani. Para hadirin tiba-tiba menjadi bersemangat. Tak perlu dikatakan bahwa itu harus menjadi tuan dari keluarga tersembunyi. Berani mengambil sesuatu dari Bloodthirsty Hall, newbie. Wah, tahukah kamu dengan siapa kamu merampok? Wajah-wajah Chang Yun telah menjadi jauh lebih buruk, matanya sangat tajam, dan Ye Chen dapat melihat dingin yang masih ada di matanya. Aku hanya tahu, batu ini, aku ingin memesan. Ye Chen tersenyum. Begitu kata ini keluar, Mam dingin di mata Master Changyu sekali lagi dingin, dan dia ingin menggunakan metode rahasia untuk melihat melalui identitas Ye Chen, tetapi dia gagal. Chang kecil, berpura-puralah memaksamu menemukan tempat yang bagus, dan jangan menakuti anak-anak. Tepat ketika wajah Chang Yun sangat jelek, sebuah suara yang kuat memotong penonton. Chang kecil, segera setelah kata ini keluar, mata hadirin berbalik ke arah yang sama, para tua dari kuil Haus Darah, Kaisar Surgawi berkuasa tingkat 7 yang sesungguhnya, akan dipanggil Xiao Chang. Baiklah, tiba-tiba lelaki itu menjadi fokus banyak perhatian. Benar-benar tidak mengatakan, orang yang duduk di sana benar-benar menarik, karena mereka besar. Tingginya lebih dari 3 kaki, bahkan jika duduk, lebih tinggi dari beberapa orang, dan dari kejauhan, itu tampak seperti gunung kecil, tebal. Su terkejut, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi membuang muka, sudut mulutnya bergerak-gerak. Sialan itu disebut Gunung San, tetapi itu adalah raksasa siling basuh. Orang asli Tai tahu segalanya, dan sekilas ia mengenali identitas pria itu. Dia tidak akan menjadi Laozi beruang. Ye Chen meliriknya, dan dia merasakan perasaan aneh di hatinya. Dia tampak gemetar pada otot-otot Men San yang terlihat seperti seekor naga. Datang ke sini dan dia akan berada di tempat. Semua orang menatap gunung liar, tetapi jika dia baik-baik saja, kakinya yang bertelanjang dada disilangkan, dan dia memegang botol anggur dan menuangkan air ke mulutnya. Tubuh kokoh itu membuat orang terlihat malu-malu. Melihat Chang Yu lagi, dia dipanggil Chang kecil di dekat gunung liar itu, dan wajahnya dingin. Namun, bahkan jika wajahnya jelek, dia tidak berani bertemu di tempat, seolah-olah dia tahu asal barang, dan bahkan lebih tahu kekuatannya. Akibatnya, Chang Yu mengarahkan kemarahannya pada Ye Chen, sepasang mata di sekitar Han Mang, menatap dingin ke Ye Chen, setelah acara perjudian, kau akan mati dengan menyedihkan. Siapa yang mati mungkin tidak. Ye Chen mencibir, melihat bahwa atmosfer keduanya salah, pria tua di atas batu batuk sedikit, lalu memandang Ye Chen, teman kecil, bisakah kau memotongnya di depan umum? Tidak ada apa-apa, sialan, sumpah serapa ini muncul serempak di antara hadirin, dan seluruh dunia kecil ruang tiba-tiba menjadi seperti ledakan. 3 juta batu roh belum dipotong di depan umum. Apa artinya membayar 9 juta batu roh? Bahkan Zhong Men tidak berani dengan mudah mengeluarkan begitu banyak batu roh. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Aku berkata, jangan seperti ini. Di satu sisi, Wu Sanpao dan Tai orang-orang nyata memandang Ye Chen dengan sudut mulut mereka. Aku kehilangan keluargaku dan aku rela. Ye Chen menarik napas panjang.
Sungguh aneh bahwa batu itu sangat aneh bahkan mata Xian Lian tidak dapat dilihat. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan kekagumannya. Ye Chen memiliki perasaan bahwa harus ada bayi di dalam batu, dan itu masih bayi yang besar. Karena begitu dikenali bahwa ada bayi besar, Ye Chen secara alami tidak akan membiarkannya dengan mudah terekspos kepada orang-orang ini di tempat kejadian, karena itu ditargetkan oleh terlalu banyak orang kuat. Baginya, itu jelas bukan hal yang baik. Karena alasan ini, dia rela, bahkan jika dia hancur. Mari kita lihat malam, orang tua itu masih berdiri di atas batu besar. Dia sudah ada di sana. Jelas, dia tidak pernah berharap bahwa Ye Chen akan membayar 3 kali lipat harga untuk memotong batu di depan umum. Bukankah benar-benar ada bayi besar di megalit ini? Ye Laur bergumam pelan, dan memandangi batu di bawah kakinya. Senior, Ye Chen telah melayang di Feijian, menyerahkan tas penyimpanan. Orang tua itu mengambil tas penyimpanan dan menemukan bahwa itu bukan hanya batu roh, tetapi juga pedang, buah roh, dan roh. Angka itu tidak biasa, tetapi cukup untuk membuat 9 juta batu roh. Senior, itu sudah cukup, Ye Chen tersenyum sedikit. Batu ini milikmu. Pria tua itu tersenyum lembut dan berjalan turun dari batu. Terima kasih, senior. Ye Chen membawa batu itu ke dalam tas penyimpanan, dan perlahan berjalan menuju kursi, tetapi jantungnya terus melompat dan melompat, tapi ibunya tidak memotongku. Chapter 441. Kembali di kursi, Ye Chen menepuk-nepuk tas penyimpanan dan berbaring di meja dengan jujur. Tapi raw begitu, dia juga menarik banyak perhatian. 9 juta batu roh. Terlalu banyak orang yang mengerang dan diam-diam berkata bahwa kali ini acara judi batu, kuda hitam itu benar-benar biasa. Apakah lelang akan berhenti karena masalah ini? Di platform cloud, lelaki tua malam yang mengumpulkan 9 juta batu roh tampak dalam suasana hati yang baik, dan mengeluarkan batu lagi. Krop nomor 252, dengan harga cadangan 100.000 yuan, mulai dilelang sekarang. 15.000, kamu 50.000, 200.000. Aku menambahkan 100.000, 300.000. Begitu batu dikeluarkan, suara teriakan turun satu demi satu. Namun, batu berikut terlalu banyak, meskipun kompetisi juga sangat sengit, mereka tidak sebagus mendebarkan Ye Chen. Yang lebih menyakitkan bagi lelaki tua malam itu adalah bahwa di antara terlalu banyak batu berikut ini, bayinya pada dasarnya disembunyikan, dan ada beberapa potong, bahkan yang terkuat dari surga 9 surga tidak dapat menahannya. Aku tidak melihat ekspresi pria tua itu, sama seperti kotoran tidak bisa mengeluarkannya. Di kursi, Wu Sanpao di sebelah Ye Chen tidak bisa menahan tawa. Aneh untuk terlihat baik, Tai Zhenren menyesap Lingguo, itu hanya sepotong linjing. Sekilas, itu tidak biasa. Jika bukan karena kesia-sian Lao Su, itu akan diambil lebih awal. Kamu tidak punya cukup uang. Jangan katakan itu benar. Ngomong-ngomong, kedua barang itu menatap Ye Chen satu demi satu, dan melihat dengan sedikit depresi. Kamu tahu bahwa ada bayi di dalamnya, mengapa tidak mengambil gambar? Jika aku punya uang, aku masih harus membicarakan ini dengan kalian berdua. Ye Chen memarahi dengan marah. Itu artinya, detik. Memang, Ye Chen mengatakan yang sebenarnya. Mengapa dia duduk di sana dengan jujur setelah mengambil batu itu, dan melihat bayi itu difoto, bukan karena dia tidak punya uang. Dia sekarang tidak memiliki batu roh. 100.000. Orang tua memberi 150.000. 20.000. Karena ketiganya berbicara omong kosong, pelelangan masih berlangsung meskipun harganya tidak tinggi, pelelangannya sangat panas. Waktu berlalu dengan lambat, dan langit di luar menjadi gelap, tetapi dunia kecil ruang masih mulia, seperti siang hari. Selama periode ini, banyak kenalan lama Ye Chen menembak, memikirkan 3 saudara lelaki dari keluarga Yuan di kota tua Changlang, penguasa Changyu di Aula House, dan keluarga Situ of the Situ di Sishu, Chu Selatan. Tidak bisa menunggu seperti ini, begitu banyak bayi, harus menemukan cara untuk mendapatkan uang. Ye Chen berbaring di atas meja, matanya berputar perlahan. Memikirkan hal itu, dia mengejutkan Wu Sanpao di samping Tai Yizhen. Mereka berdua sekarang keras kepala, berbaring di atas meja satu persatu, saling memandang dengan sepotong batu berisi harta yang tersembunyi. Selain itu, ketika Ye Chen melihatnya, keduanya juga memahaminya dalam hitungan detik, dan mereka mengguncang mulut tas penyimpanan ke bawah, belum lagi itu adalah batu spiritual, tanpa rambut akar yang tersisa,
dan kantongnya lebih bersih daripada wajah. Pahami, Ye Chen dengan sadar memutar kepalanya lagi. Selanjutnya, ekspresi mereka bertiga cukup indah, mereka menggosok dan menggosok meja dengan rapi dan rapi, mereka juga menyaksikan sebuah batu dibawa pergi. Lelang lebih panas dari yang diharapkan, tetapi semua orang tahu bahwa tidak ada hubungannya dengan mereka selanjutnya. Batu No. 3517, dengan harga cadangan 100.000 yuan, mulai dilelang sekarang. Baru setelah lelaki tua ini didorong ke atas oleh lelaki tua itu, semua barang sudah jadi, dan dia dengan sadar mengeluarkan seikat kapas dari lengannya. Kemudian, aksi penipuan ini bahkan lebih konsisten, yaitu, lubang hidung seseorang ditancapkan dengan kapas. Bagi orang luar, saya tidak tahu apakah penipuan itu mimisan. Sekarang, pinjamkan padamu. Sambil menutupi hidungnya, Ye Chen mengeluarkan sapu tangan dari tangannya dan melemparkannya ke Biyu, yang sedang duduk di meja di sebelahnya. Ye Chen tiba-tiba melemparkan sapu tangan untuk membuat Biyu terlihat kesepian. Melihat Ye Chen karena alasan yang tidak diketahui, Biyu masih secara tidak sadar mengambil sapu tangan, dan ada sedikit senyum di sudut mulutnya. 800.000. Aku menambahkan 200.000, 1 juta. Aku membagikan 1,2 juta. Di pengadilan, kompetisi sekarang sangat sengit, dan suara tawar-menawar satu demi satu, dan mereka kewalahan. Ketika Su melihat bahwa batu itu sangat besar, semua orang menentukan bahwa ada bayi di dalamnya, dan itu adalah peningkatan yang menyelamatkan jiwa. Dalam waktu kurang dari 10 detik, harga batu besar itu naik menjadi 2 juta, yang secara langsung memecahkan rekor harga tertinggi. Orang tua itu menghasilkan 2,5 juta. Lagi pula, suara yang sangat kuat membanjiri semua suara. Ucapan ini membuat momen penonton hening. Secara kebetulan, tawaran kali ini masih merupakan Niuzan yang telah menghabiskan 2 juta batu roh sebelumnya. Jangan terburu-buru dengan Lao Su, atau kamu akan terlihat baik. Ayam ini berdiri, dan bahkan bintang meludah dengan teriakan di udara terbang di langit, membodohi semua orang di lapangan. Batu ini, milikku. Niu Sishi masih melihat sekeliling dengan mata kecilnya yang menawan sementara dia adalah seekor ayam besar. Di tempat kejadian, saya tidak tahu apakah dia takut dengan kekuatannya atau karena orang lain, tidak ada yang menaikkan harganya. Tidak ada markup, melihat tidak ada yang mencicit, pria tua yang berdiri di atas batu memandang sekeliling. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang berbicara. Melihat ini, lelaki tua itu memandangi Niu Sisan lagi dan tersenyum. Tao You, bisakah kamu memotongnya secara terbuka? Potong semuanya, potong sekarang. Pria tua berjubah ungu itu berkata dengan cemas dan marah, Su masih kesal dengan pemborosan 2 juta roh sebelumnya. Tao You, bertaruh 3 poin untuk kekuatan dan 7 poin untuk keberuntungan. Jangan marah. Lalu Lao Su bergegas, ketidakpercayaan ibuku, tidak ada yang terakhir kali ini kau bisa membuka omong kosong untukku. Pria tua berjubah ungu telah menggulung lengan bajunya, benar-benar penuh energi anak-anak. Lelaki tua itu tidak mengatakan apa-apa. Dia mengeluarkan tangannya dari pisau batu, lalu mengambilnya dan menjatuhkannya, memotong sebongkah batu besar. Klik, klik, suara-suara seperti itu terus berdering, dan teknik orang tua itu sangat terampil. Tembakannya cepat dan akurat, dan lapisan-lapisan kulit batu terpotong sementara dia terus melambaikan pedangnya. Perhatian semua orang tertuju pada batu besar itu, dan saya ingin melihat apakah batu sebesar itu dapat memotong harta yang unik. Kita harus tahu bahwa harganya 2,5 juta batu roh. Rusak. Saya tidak tahu kapan lelaki tua itu mengambil pisau batu dan menunjuk ke batu itu, dan batu itu segera pecah. Tiba-tiba, benda kuning itu terungkap. Tiba-tiba, aliran udara sial kuning memenuhi penonton. Tiba-tiba, mata para penonton menatap sekeliling. Sialan. Rumput, sepertiga kesunyian, suara kutukan dan ludah ke segala arah bercampur. Bau busuk menyebar dengan cepat, dan memenuhi seluruh dunia kecil tempat bayi itu keluar dari batu. Itu adalah kotoran, kotoran besar, kotoran. Di atas lapangan, terlalu banyak orang yang muntah. Di kursi, Biyu menutupi mulut dan hidungnya dengan sapu tangan, dan pipi Huarong Yue menjadi sangat indah. Tidak sampai sedetik sebelumnya dia benar-benar mengerti arti dari sapu tangan Ye Chen. Memikirkan hal ini, dia tidak lupa untuk melihat Ye Chen di sampingnya. Su sangat malu sehingga membuat pipinya terasa sedikit panas. Nima benar-benar spektakuler. Rupanya, wajah Ye Chen tidak memperhatikan ekspresi Biyu yang luar biasa.
Dia menutupi mulut dan hidungnya sambil memperhatikan tumpukan besar kotoran dengan apresiasi. Ini sangat besar, sudah berapa lama? Itu cukup bagi banyak orang, selama berhari-hari. Wu Sanpai mengatakan beberapa patah kata, biarkan Ye Chen dan Tai orang-orang sungguhan memutar kepala mereka, dan mengacungkan jempolnya dengan tulus. Tapi Biu, ketika kamu mendengar kalimat ini, seluruh orang berdiri, menutupi mulutnya, dan berjalan pergi seolah-olah melarikan diri. Aku bertanya-tanya apakah dia pikir dia hamil dengan bayi. Ini, ada apa El? Lihat itu Niu Shizuang lagi, dan seluruh orang tertegun di sana, matanya menatap buritan, sudut mulutnya akan berkedut selama belasan detik. Bolak-balik, baginya, hari ini adalah hari yang sangat berkesan, ia adalah batu yang difoto oleh seorang penindas dan raungan, tembakan yang diambil oleh kerumunan, deretan trik, dan kebocoran sisi yang mendominasi. Dia benar-benar menjawab kalimatnya, dan benar-benar peduli padanya. Sialan, setelah mengguncang Tuhan, Niu Shi bergemuruh dan hampir pingsan. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.